Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berdiskusi untuk melanjutkan kajian kita dan sharing-sharing kepada Anda semua dalam kajian di forum ini dengan tema-tema yang menarik dan unik. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan nuansa edukatif dan manfaat kepada Anda semuanya. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk bisa berdiskusi dan hadir di tengah-tengah Anda dimanapun Anda berada. Di zaman yang sudah serba modern ini, tentu manusia modern berpikir kritis. Peningkatan berpikir manusia dari waktu ke waktu itu sangat melampaui kecerdasan-kecerdasan pada manusia-manusia yang sudah ada di zaman dahulu. Lompatan-lompatan besar dalam ilmu pengetahuan membuat manusia semakin berpikir kompleks dan semakin berpikir komprehensif. Tentu ini semuanya tidak bisa dilepaskan dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan merupakan sebuah anugerah yang sangat agung yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dengan pikiran dan dengan kecerdasan manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, serta dengan kecerdasan manusia bisa menemukan hal-hal yang baru yang bisa membantu dalam melaksanakan aktivitas serta rutinitas pada manusia itu sendiri. Berbicara tentang kecerdasan, dalam abad modern ini dikenal dengan 3 kecerdasan dasar yang dimiliki ataupun yang harus dimiliki oleh standar manusia modern. Yang pertama, kita mengenal ada kecerdasan intelektual, di mana kita mengetahui kalau kecerdasan intelektual ini berhubungan dengan intelijensi seseorang, intuisi seseorang, dan kemampuan berpikir seseorang. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan emosional. Emosional atau kecerdasan emosional berfungsi atau berperan untuk mengendalikan emosi-emosi seseorang kepada halayak-halayak yang lain dan memberikan simpati serta empati kepada sesama. Kemudian kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual diperlukan agar kita senantiasa selalu berhubungan dengan Sang Pencipta. Bagaimana kita berinteraksi dengan Sang Pencipta, bagaimana kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta, kemudian bagaimana kita seharusnya berperilaku kepada Sang Pencipta dan kepada ciptaannya. Tentu ketiga kecerdasan ini dimiliki ataupun jika ini dimiliki secara matang oleh seseorang, maka bisa dipastikan seseorang tersebut adalah orang yang bijaksana. Berbicara tentang kecerdasan, kita dalam hal ini hanya akan terfokus kepada kecerdasan intelektual saja atau kecerdasan intelijensi. Untuk kecerdasan yang kedua dan ketiga, yaitu kecerdasan emosional dan spiritual, kita akan hanya sedikit membahasnya. Tetapi pada episode kali ini kita akan terfokus mengkaji tentang IQ seseorang. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia hingga saat ini. Lantas pertanyaannya, bagaimana jika IQ ini atau kecerdasan intelektual ini kita sandingkan dengan orang yang paling berpengaruh di dunia? Di mana Michael Hart, seorang penulis Amerika Serikat, pernah menulis bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berpengaruh di dunia yang menjadi urutan pertama dalam bukunya The 100 of the Most Influential Person in History. Pertanyaan besarnya adalah berapakah IQ Nabi Muhammad? Ini yang akan kita bahas. Mohon jangan skip videonya karena pembahasannya agak berat. Jadi mari kita belajar bersama. Buktikan IQ Anda. Kita putar dulu intronya. Di dalam buku The 100, The Ranking of the Most Influential Person in History, seorang penulis Amerika Serikat bernama Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW
di urutan pertama dalam 100 ranking orang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Tentu pilihan Michael Hart kepada Nabi Muhammad SAW ini bukan tanpa alasan. Karena banyak sekali alasan-alasan yang logis serta masuk akal kenapa beliau dalam tanda kutip Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan yang pertama dari 100 orang paling berpengaruh di seluruh dunia dalam sepanjang sejarah abad modern. Tentu kalau Anda membaca buku ini sangat menarik untuk dikaji. Dan buku ini tentunya menjadi salah satu buku bestseller yang sampai saat ini masih layak untuk kita baca. Nah, pertanyaannya adalah jika memang Michael Hart menempatkan urutan pertama kepada pilihannya yaitu Nabi Muhammad SAW di bukunya yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, pertanyaan besarnya adalah seberapa jauhkah IQ Nabi Muhammad SAW jika kita tarik kepada dunia modern saat ini? Sangat sedikit sekali orang yang membahas tentang IQ Nabi Muhammad. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat besar, dan Nabi pilihan Allah. Tentunya Nabi Muhammad dalam perspektif agama Islam adalah seorang pemimpin Nabi dan Nabi yang terakhir yang diturunkan di Jazirah Arab. Tentu ini sangat menarik untuk kita bahas. Jadi saya mohon jangan skip videonya karena pembahasan ini agak berat. Jadi mohon kita berdiskusi, kita berusaha sangat objektif, dan kalau ada komentar ataupun kritik dan saran silahkan sobat bisa berkomentar dan kita berdiskusi agar videonya menjadi semakin menarik untuk dibicarakan. Nah, kita kembali lagi kepada IQ atau kecerdasan intelijensi atau intellectual quotient. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan intelektual? Tadi di awal-awal video sebelum intro, saya sudah sedikit menyinggung bahwa kecerdasan intelektual itu merupakan sebuah kecerdasan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, kemudian orang tersebut bisa memaksimalkan bagaimana dia harus bersikap, kemudian bagaimana dia harus mengambil keputusan dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus dipikirkan secara matematis dan secara matang. Tentu kalau Anda pernah tes IQ, Anda akan menemukan skor Anda. Apakah Anda termasuk orang yang pintar, orang yang cerdas, bahkan orang yang ada di bawah level itu. Anda akan mengerjakan deret-deret angka aritmatika, kemudian soal-soal singkat, soal-soal matematis, dan seterusnya. Hingga Anda mengetahui skor bagaimana kecerdasan Anda selama ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa banyak sekali orang-orang yang memiliki skor IQ yang sangat tinggi. Sebut saja ada mantan Presiden Republik Indonesia kita yaitu Pak B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Beliau ternyata memiliki IQ setara dengan 200 kalau diukur. Tentu beliau sangat brilian. Bagaimana beliau bisa disebut dengan Mr. Crack, bagaimana beliau menemukan sebuah teori keretakan pesawat di bodi pesawat terbang, kemudian beliau penemuannya sangat diakui dunia, dan bahkan teori-teori Habibie masih sangat relevan dan dipakai hingga saat ini di dunia aviasi atau penerbangan. Kemudian selain Pak Habibie ada lagi seorang komedian asal Inggris yang bernama Rowan Atkinson. Ternyata di balik sosok yang jenaka dan kocaknya, pemeran Mr. Bean ini memiliki skor 170. Tentu ini saya ambil dari berbagai sumber. Dan tahukah Anda bahwa Albert Einstein, seorang jenius, seorang ilmuwan yang sangat nyentrik dan terkenal hingga saat ini dengan teori relativitasnya, ternyata memiliki skor dengan angka 160 hingga 170 IQ-nya. Tentunya ini juga bersamaan dengan Stephen Hawking. Ilmuwan-ilmuwan yang mana ilmuwan Stephen Hawking ini terkenal dengan theory of everything asal Amerika Serikat. Tentu kalau kita bandingkan dengan Pak Habibie atau kita komparasikan IQ-nya, tentu barangkali mereka berdua, Albert Einstein dan juga Stephen Hawking ini masih berada di level
yang agak bawah dari Pak Habibie. Dalam hal ini Pak Habibie lebih tinggi tingkat atau nilai IQ-nya. Tentu kita harus bangga dengan hal ini. Mudah-mudahan ada Habibie-Habibie yang lain yang akan terlahir di negara tercinta ini. Tentu ini juga berdasarkan penemuan-penemuannya. Tetapi mari kita kembali lagi kepada IQ yang akan kita bahas pada episode kali ini. Pertanyaan besarnya adalah, berapakah IQ Nabi Muhammad SAW? Karena pada zaman itu belum ada pengukuran IQ, belum ada tes IQ, dan belum ada tingkat-tingkat kecerdasan manusia-manusia seperti zaman modern ini. Nah, kecerdasan-kecerdasan yang sudah saya sebutkan tadi adalah sebuah kesepakatan manusia untuk menentukan bagaimana skor IQ-nya berfungsi. Dan biasanya IQ itu akan berubah-ubah setiap waktu, karena kan semakin usia bertambah, maka kemampuan berpikir seseorang akan semakin berkurang. Tentu kalau Anda tidak membaca, Anda akan ketinggalan informasi. Maka mari biasakan, budayakan literasi agar IQ Anda selalu update walaupun usianya terus bertambah. Nah, pada tahun 2019 kemarin ada seorang mahasiswi yang bernama Dr. Linda Yarni yang meneliti tentang kecerdasan intelektual dari Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 2019 lalu, seorang dokter Linda Yarni maksud saya, itu ternyata pernah membuat disertasi yang sangat menarik. Dan penelitiannya adalah tentang kecerdasan profetik atau kecerdasan yang berhubungan dengan sifat-sifat kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW ini sangat spesial. Beliau adalah nabi, iya. Seorang pemimpin, iya. Kemudian seorang pemimpin perang atau panglima tertinggi juga, iya. Beliau adalah bisa dikatakan ahli bahasa, linguis juga, iya. Beliau juga ahli dalam budaya, iya. Kenapa bisa demikian? Mari kita lihat beberapa sejarah. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini merupakan nabi yang diturunkan atau nabi yang lahir di Jazirah Arab, di mana dulu Jazirah Arab ini terkenal dengan budaya syairnya. Kemudian masyarakat Arab jahiliyah zaman dulu sering membuat syair-syair. Kemudian pada waktu itu Nabi Muhammad lahir dan kemudian menjadi pilihan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Al-Quran Al-Karim. Kemudian Al-Quran Al-Karim itu menjadi sebuah penjawab atau menjadi sebuah jawaban kepada kaum-kaum Quraisy jahiliyah pada waktu itu, di mana ada sebuah ayat yang berisikan tentang bisakah orang-orang jahiliyah membuat satu ayat pun yang menyerupai Al-Quran, yang mana maha sastranya sangat tinggi, kesustraannya sangat tinggi, dan bahasa-bahasa Al-Quran itu sangat multitafsir dan seterusnya. Sehingga Nabi Muhammad menjadi pilihan. Kenapa Nabi Muhammad yang menjadi the messenger of God, yang menyampaikan isi Al-Quran kepada Jazirah Arab. Tentu ini merupakan sebuah pilihan Allah, yang mana hanya Allah yang mengetahui hal ini. Yang jelas Nabi merupakan seorang ahli bahasa yang sangat baik dan seorang ahli linguis yang sangat mumpuni. Kemudian masih banyak lagi ya, saya hanya membahas sebagian besarnya saja. Ketika Nabi berperang seperti perang Badar, di mana perang Badar ini adalah sebuah perang yang jumlah tentara yang dimiliki oleh kaum kafir dan orang Islam itu sangat jomplang. Kalau tidak salah orang Islam pada waktu itu berjumlah 313, sedangkan orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal itu sekitar 1000 orang. Tetapi Nabi bisa memenangkan perang Badar ini, di mana perang Badar itu merupakan sebuah perang yang sangat bersejarah dalam sejarah umat Islam. Tetapi faktanya adalah Nabi bisa menang dalam gempuran pasukan-pasukan Badar yang jumlahnya sangat lebih banyak dibandingkan pasukan Nabi pada waktu itu. Tentu dalam hal ini Nabi merupakan seorang yang sangat ahli dalam strategi perang. Kita mengetahui bahwa
ilmu strategi perang itu sangat sulit untuk kita pelajari, bahkan di zaman modern yang sudah serba canggih seperti sekarang. Perlu hitungan matematika, perlu ilmu-ilmu yang bisa bergerilya dan seterusnya. Tetapi Nabi bisa untuk menggempur pasukan Badar pada waktu itu dan memenangkan perang Badar. Kemudian Nabi juga bisa membuat sebuah terobosan-terobosan baru dalam dunia Islam. Di masa-masa Islam awal, Nabi sudah membuat sebuah revolusi besar-besaran, bagaimana bangsa Arab itu bisa terkenal hingga menjadi pusat ilmu pengetahuan pada waktu itu, di mana sumbernya adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian dikembangkan oleh para sahabat, kemudian dikembangkan oleh dinasti-dinasti yang ada setelah Nabi. Sebut saja ada dinasti Abbasiyah yang sangat terkenal dengan kemajuan ilmu pengetahuannya. Bahkan di zaman dahulu dinasti Abbasiyah pernah menjadi dinasti atau pusat perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia, yang mana pada waktu itu bangsa Eropa masih terjadi abad kegelapan. Tetapi di dunia Islam sudah ada beberapa ilmuwan-ilmuwan terkemuka yang dilahirkan oleh dinasti Abbasiyah, yang tentunya ujung-ujungnya adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya berkat jasa Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menarik yang berhubungan dengan intelijensi Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berdakwah. Dan ini tentunya bisa bisa kita praktekkan di zaman yang sudah serba modern ini, agar kita selalu meningkatkan literasi kita, meningkatkan budaya baca kita, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya adalah berapakah skor IQ Nabi Muhammad SAW jika kita melihat prestasi yang sangat gemilang itu. Apalagi kita balik lagi kepada yang pertama tadi, seorang penulis Amerika Serikat menempatkan Nabi di urutan ranking pertama dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah. Silakan Anda simpulkan sendiri berapa IQ Nabi Muhammad itu. Yang jelas IQ Nabi Muhammad adalah IQ yang tidak tertandingi. Kemudian kalau Anda searching di Google, Anda akan menemukan ada banyak sekali orang-orang yang memiliki IQ tinggi. Dan tentunya IQ-nya bukan kaleng-kaleng. Tapi mari kita kembalikan lagi bahwa IQ yang sangat baik adalah bukan saja IQ yang berguna kepada diri sendiri, melainkan berguna kepada orang lain. Dan dalam disertasinya, Dr. Linda Yarni ini ternyata juga meneliti bahwa Nabi Muhammad bukan hanya matang di intelektualnya saja, tidak hanya matang di kecerdasan intelektualnya, tetapi juga matang di kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritualnya. Jadi betapa spesialnya, betapa viralnya Nabi Muhammad, hingga saat ini pun kita masih menyebutnya dengan bersalawat kepadanya. Terima kasih sudah melihat video ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat serta nuansa edukasi kepada Anda. Saya harap Anda sangat objektif. Bagi Anda yang memiliki perbedaan keyakinan, mari kita saling menjaga kerukunan. Saya butuh koreksi, saya butuh komentar di video ini. Mari kita diskusikan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.